Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Epidemiologi Penyakit Menular ingin mempresentasikan materi mengenai epidemiologi penyakit diare. Kelompok kami berdirikan atas saya, Muhammad Rehan Ernadi, Salsabila Karisma Renatama, dan Salsabila Syafa. Berikut merupakan tabel of content dari penyakit diare. Pertama adalah definisi diare, kedua aspek penularan diare, ketiga adalah gejala diare, keempat, frekuensi distribusi diare menurut orang, tempat, dan waktu. Yang kelima, patofisiologi diare. Dan yang terakhir adalah pengendalian dan pencegahan dari diare. Yang pertama adalah definisi diare. Diare merupakan penyakit buang air besar dengan konsistensi yang cair atau lembek, namun bisa juga berupa air. Nah, di sini frekuensi yang terjadinya lebih dari 3 kali atau 4 kali dalam seharinya, jadi di atas normal. Nah, menurut Wijajah, diare merupakan buang air encer lebih dari 4 kali sehari, baik disertai lendir dan darah maupun tidak. Selain itu, diare juga merupakan perbuatan konsistensi tinja yang terjadi tiba-tiba akibat dari kandungan air dalam tinja melebihi kandungan normalnya. Nah, selain melebihi jumlah kandungan air, frekuensi terjadinya juga meningkat dari yang normalnya 2 atau 3 kali sehari menjadi 4 atau 5 kali dalam sehari. Jadi pada umumnya diare hanya berlangsung beberapa hari saja, namun pada sebagian orang atau sebagian kasus juga dapat terjadi dalam berminggu-minggu. Nah, diare sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu diare akut, disentri, diare persisten, dan diare dengan masalah lain. Pada diare akut yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari atau jangka waktu yang pendek. Lalu ada disentri. Disentri adalah darah dalam tinja dan dapat mengakibatkan anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, dan juga bisa mengakibatkan komplikasi pada mukosa. Lalu ada diare persisten, di mana diare yang berlangsung lebih lama atau lebih dari 14 hari secara terus-menerus. Jadi dia kebalikan dari diare akut. Lalu yang terakhir adalah diare dengan masalah lain. Nah, biasanya anak yang menderita ini mungkin juga disertai penyakit lain seperti demam, malnutrisi, dan penyakit-penyakit lainnya. Lalu di sini ada aspek penularan diare. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kuman penyebab diare biasanya menyebar melalui vesel oral, antara lain melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja, dan atau kita kontak langsung dengan tinja yang penderita. Beberapa perilaku yang dapat menyebabkan penyebaran kuman enterit ini biasanya adalah menyimpan makanan masak pada suhu kamar, menggunakan botol susu yang tidak steril, tidak memberikan ASI atau air susu ibu secara penuh 4-6 bulan pada pertama kehidupan, air minum yang tercemar dengan tinja ataupun kotoran dan sampah, lalu tidak mencuci tangan setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Selanjutnya adalah aspek penularan penyakit diare. Nah, di sini aspek-aspek tersebut dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah faktor atau pejamu yang meningkat kerentanannya. Nah, di sini beberapa faktor pejamu yang dapat meningkatkan insiden penyakit dan namanya diare. Nah, itu juga bisa tadi sama tidak memberikan ASI sama yang sebelumnya yang enterit, dan juga kurang gizi serta penyakit campak yang juga disertai dengan diare. Yang kedua ada faktor lingkungan, di mana diare merupakan penyakit yang berbasis atas kebersihan lingkungan. Sanitasi diri dan sanitasi lingkungan sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya diare. Jadi sarana air bersih dan pembuangan tinja merupakan faktor dominan dalam penyakit diare ini. Kedua faktor tersebut juga berinteraksi dengan perilaku kita sebagai manusia. Nah, lalu yang ketiga ada faktor gizi, di mana semakin buruk gizi anak itu, baik itu kelebihan atau kekurangan gizi, maka semakin mudah dia terkena penyakit diare. Lalu juga ada faktor sosial ekonomi, di mana kebanyakan anak-anak yang mudah menderita diare berasal dari keluarga besar dengan daya beli yang rendah, kondisi rumah yang buruk, tidak punya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan, dan pendidikan orang tuanya sangat rendah. Jadi tidak mengetahui permasalahan diare yang ada di sekitarnya. Lalu yang kelima ada faktor makanan yang terkontaminasi, seperti yang kita bilang sebelumnya bahwa kontaminasi makanan akibat sampah atau tinja bisa menyebabkan diare kepada suatu individu. Nah, di situ sangat penting. Lalu ada terakhir faktor pendidikan, di mana pendidikan adalah sebuah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok, dan juga usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi dibutuhkan edukasi mengenai penyakit diare kepada masyarakat sekitar. Lalu submateri yang ketiga adalah gejala diare. Jadi pada umumnya gejala awal itu seperti perut akan terasa mulas, lalu disertai pusing, lemas, dan kulitnya kering.
Nah, di sini gejalanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada gejala umum dan gejala spesifik. Pada gejala umum ini biasanya pengeluaran feses yang encer, tadi yang kita lihat bisa air, bisa encer, lalu ada peningkatan suhu tubuh disertai muntah dan lemas, nyeri perut dan bising usus meningkat, serta gejala dehidrasi dan terlihat sangat lemah beraktivitas, lemah berpikir, dan lain-lainnya. Lalu pada gejala spesifiknya ada Campylobacter, di mana diare berair dan berdarah, nyeri perut, serta demam. Lalu ada Vibrio cholera, di mana diare berat dan tinja berwarna putih seperti cucian beras, serta berbau amis. Dan yang terakhir adalah Salmonella gastroenteritis, di mana diare berair dan disertai oleh disentri. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu frekuensi distribusi diare menurut orang, tempat, dan waktu. Diare merupakan penyebab kematian nomor 4 atau 13,2% pada semua umur dalam kelompok penyakit menular. Proporsi diare sebagai penyebab kematian nomor 1 pada bayi postneonatal sebanyak 31,4% dan pada anak balita 25,2%. Kesakitan balita karena diare makin meningkat sehingga dikhawatirkan terjadi peningkatan kasus gizi buruk. Hasil survei subdit diare, angka kesakitan diare semua umur tahun 2000 adalah 301 per 1000 penduduk, tahun 2003 adalah 374 per 1000 penduduk, tahun 2006 adalah 423 per 1000 penduduk. Kematian diare pada balita 75,3 per 100.000 balita dan semua umur 23,2 per 100.000 penduduk semua umur. Prevalensi diare pada anak-anak dengan usia kurang dari 5 tahun di Indonesia adalah laki-laki 10,8% dan perempuan 11,2%. Berdasarkan umur, prevalensi tertinggi terjadi pada usia 6-11 bulan, yaitu 19,4%, 12-23 bulan 14,8%, dan 24-35 bulan sebanyak 12%. Berikut tabel distribusi frekuensi diare berdasarkan umur. Jika dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa penderita diare terbanyak di Puskesmas Sipatana tahun 2015 sampai 2016 berkisar pada golongan umur bayi, balita, dan anak-anak, yaitu umur kurang dari 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, dan 5 sampai 9 tahun dengan frekuensi 64 sampai 76, sedangkan yang lebih sedikit terdapat pada golongan umur lebih dari 70 tahun dengan frekuensi 4. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi diare berdasarkan waktu. Jika dilihat dari tabel berikut, bahwa total penderita sebanyak 278 kasus, di mana penderita diare tertinggi pada tahun 2016 sebanyak 195 jumlah kasus dan terendah pada tahun 2015 sebanyak 188 jumlah kasus. Selanjutnya ada berdasarkan tempat. Berdasarkan tabel, bahwa penderita penyakit diare terbanyak di Puskesmas Sipatana tahun 2015-2016 terdapat pada Kelurahan Bulotada Barat dengan frekuensi 105, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Kelurahan Molosipat Utara dengan frekuensi 52. Ini diakibatkan karena lingkungan di Kelurahan Bulotada Barat belum mempunyai sanitasi yang cukup baik. Selanjutnya berdasarkan jenis kelamin. Tabel di atas menunjukkan bahwa penderita penyakit diare di Puskesmas Sipatana tahun 2015 sampai 2016 pada golongan jenis kelamin tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Namun berdasarkan data terbanyak pada jenis kelamin perempuan dengan frekuensi 193, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada golongan jenis kelamin laki-laki yaitu 190. Jika dilihat dari penjelasan sebelumnya mengenai distribusi frekuensi, penderita diare tertinggi ada pada golongan umur balita dan anak-anak, dikarenakan daya tahan tubuhnya masih rendah sehingga mudah terinfeksi virus. Oleh karena itu, sebaiknya ibu tidak memberikan makanan yang dapat memicu terjadinya diare dan menjaga kebersihan makanan serta lingkungan. Pada wanita yang memiliki aneka ragam selera makan, sebaiknya lebih memilih dan memilah makanan yang akan dikonsumsi dengan melihat dari kandungan serta kebersihan makanan tersebut. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi kelima yaitu patofisiologi diare. Patofisiologi ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu patologi dan fisiologi, yang artinya adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, dan akibat.
4 mekanisme patofisiologi terjadinya gangguan keseimbangan air dan elektrolit yang menyebabkan diare yaitu peningkatan sekresi klorida, perubahan motilitas intestinal, meningkatnya osmolalitas pada luminal, dan meningkatnya tekanan hidrostatik pada jaringan. 4 mekanisme tadi berhubungan dengan 4 macam terjadinya diare secara klinik, yaitu diare sekretori, diare osmotik, diare eksudat, dan diare yang berhubungan dengan transit intestinal. Yang pertama, diare osmotik. Diare ini terjadi karena cairan solut yang tidak atau kurang dapat diabsorpsi, yang mengakibatkan retensi air di dalam lumen usus yang akhirnya hilang dalam feses. Lalu ditemukan pada ingesti cairan dan malabsorpsi karbohidrat. Ingesti cairan yang tidak bisa diabsorpsi itu seperti sulfat dan fosfat, garam magnesium, dan buruknya konsumsi karbohidrat yang larut air. Untuk yang malabsorpsi karbohidrat ini mungkin terjadi karena pada kelainan enzim spesifik atau sebagai akibat dari sindroma malabsorpsi yang lebih umum. Diare osmotik ini secara klinik dapat dibedakan dari tipe diare lain karena dapat sembuh dengan sendirinya jika pasien beristirahat. Lalu yang kedua, diare sekretori. Diare ini disebabkan karena adanya rangsangan oleh substansi tertentu dan tumor pankreas, diet lemak yang tidak dapat diabsorpsi di dalam steatori, laksatif, hormon atau toksin dari bakteri, meningkatnya sekresi atau menurunnya absorpsi sejumlah air dan elektrolit. Kalau diare sekretori ini ditandai dengan besarnya volume feses dan osmolalitas yang kira-kira setara dengan plasma. Lalu yang ketiga, penyakit inflamasi pada saluran cerna. Penyakit inflamasi pada saluran cerna ini menyebabkan berhentinya mukus, protein serum, dan darah yang masuk ke dalam usus. Terkadang, defekasi terjadi secara konsisten karena perubahan mukus, eksudat, dan darah. Diare eksudat ini terjadi karena adanya perubahan pada mukus, saluran cerna, protein atau darah yang masuk ke usus. Lalu, yang keempat, transit intestinal. Hubungan motilitas usus dengan diare terjadi melalui 3 mekanisme, yaitu menurunnya kontak waktu dengan usus halus, pengosongan kolon yang terlalu cepat, dan meningkatnya jumlah bakteri. Jika waktu kontak menurun, maka dapat menyebabkan diare. Motilitas intestinal berhubungan dengan penurunan waktu kontak pada usus halus, pengosongan kolon yang terlalu cepat, atau tumbuhnya bakteri yang agresif. Lalu yang kelima, intoleransi laktosa. Kebanyakan bayi dan balita ini intoleransi pada laktosa yang terkandung pada susu yang menyebabkan diare. Lalu mekanisme lain, yang pertama ini diare cair yang dijumpai pada beberapa kasus irritable bowel syndrome mungkin merupakan perpindahan atau transit yang cepat dari residu cairan dalam sekum ke kolon sigmoid yang diperantarai oleh kontraksi kolon yang berlebihan. Lalu yang kedua, filtrasi meningkat. Obstruksi vena atau limfatik menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dalam dinding usus atau lekteal dan kehilangan cairan secara pasif ke dalam lumen usus. Selanjutnya, macam-macam penyebab diare. Ada yang dari menurut Cooper dan menurut Ngastia. Kalau menurut Cooper ini, diare disebabkan oleh virus, penyakit inflamasi usus, lalu keadaan malabsorpsi dan maldigestif. Untuk virusnya ini yang tersering itu rotavirus bakteri. Kalau penyakit inflamasinya ini misalnya kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Lalu kalau menurut Ngastia, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya diare. Yang pertama ini faktor infeksi. Infeksi ini ada 2, infeksi enteral dan infeksi parental. Kalau infeksi enteral ini disebabkan oleh infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi parasit seperti cacing dan jamur. Kalau infeksi parental karena adanya infeksi luar alat pencernaan makanan. Lalu adanya faktor malabsorpsi. Bisa malabsorpsi karbohidrat, lemak, dan protein. Lalu faktor makanan, dan yang terakhir faktor psikologi. Untuk yang diare akut karena infeksi atau gastroenteritis ditimbulkan oleh bakteri, parasit, dan virus. Materi yang keenam yaitu pengendalian dan pencegahan diare.
Yang pertama, pengendalian diare ini di Indonesia dilakukan mulai dari tingkat puskesmas. Kegiatan yang dilaksanakannya yaitu lintas diare, yang kepanjangannya adalah 5 langkah tuntaskan diare, yang terdiri atas pemberian oralit dengan osmolaritas rendah, pemberian zinc, pemberian ASI atau makanan, pemberian antibiotika hanya atas indikasi, dan pemberian nasihat. Model ini digunakan untuk menyederhanakan kerangka waktu, yang artinya dengan menggunakan model ini maka diharapkan ditemukan faktor kejadian diare balita yang sesuai dengan yang ada di masyarakat secara efisien baik waktu, tenaga, risiko, dan dana. Lalu yang terakhir, pencegahan diare. Lactobacillus rhamnosus GG ini bermanfaat untuk mencegah diare rotavirus pada anak-anak dan dapat mengurangi risiko diare pada wisatawan. Berikut ini ada cara langkah-langkah pencegahan diare. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan juga sebelum mengolah makanan mencuci tangan dulu. Lalu yang kedua, memperhatikan kebersihan alat-alat dapur. Yang ketiga, mencuci tangan setelah buang air, lalu mengonsumsi air dan makanan yang sudah dimasak, buang air besar tidak sembarangan, dan berikan ASI kepada bayi sampai berusia 2 tahun, di samping makanan lainnya sesuai dengan umur bayi tersebut. Bayi yang minum susu botol lebih mudah terserang diare daripada bayi yang disusui ibunya. Pada dasarnya, pencegahan diare harus ditujukan pada tindakan hygiene yang benar mengenai kebersihan. Kalau sudah terjadi diare, untuk mencegah terjadinya kekurangan cairan, maka penderita diare diberikan minuman oralit sebanyak mungkin.